Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa allazi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. An-najmi idza hawa in huwa illa wahyun yuha. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Sekcam Kedipang, yang kami hormati Bapak Kasih PMD Kecamatan Kedipang, yang kami hormati Bapak Sangadi Inongna Utara bersama Ibu Tim Penggerak PKK Desa Inongna Utara, yang kami hormati Bapak Sangadi Boroko bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Boroko, yang kami hormati Bapak Sangadi Inonunga bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK beserta jajaran aparat Desa Inonunga yang sempat hadir, yang kami hormati Bapak Sangadi Boroko Utara. Baiklah, sebelum acara ini dimulai, acara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serangkaian dengan acara doa arwah jamaah 1443 Hijriah pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, acara ini dimulai. Selanjutnya kita masuk pada acara yang kedua, yakni kata-kata adat kehidupan besar yang akan disampaikan oleh Bapak Sadin Usman. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kupuliu paina kumpuhua potong perupato monuni mobukato maksud baikaniato nukusara aguguadato jamaah
Idun sangat itu mengatara kamay dosa to ay makupamuki sukuru muhuhu ko Allah subhanahu wa ta'ala ay nakupanumi nikmat kaya yang aku nikmat kesehatanmu agutebo ay nakupanigurmu netamat kumasigi baitur rahim kaya mengatara kotebo baitur rasul kiyotay kaito au buniwaya kuke dupa sedang tambah-tambah tunggu au busangadi ko mengatara kamay dosa to sedang tambah-tambah tunggu au busangadi ko huroko kamay dosa to sedang tambah-tambah tunggu au busangadi ko inuman kamay dosa to sedang tambah-tambah tunggu Om Busangadi Kohor Kotara sedang tambah-tambah tunggu dua ustad yang sedang tambah-tambah tunggu wakil ketua lembaga adat kehidupan sedang tambah-tambah tunggu dua imam tua hadiri Koinung Matara sedang tambah-tambah tunggu dua imam dua muhatidi koinunga yang sedang tambah-tambah tunggu usara abu kuat yang sedang hidup menunggu jamaah yang sedang sensono menunggu jamu baik satu diutai buan komini buan makopoh foto pato Konuni, ko kato kote ko baik ko rasa kita. Maka yang pernah dalam pemulu, guru maksud, baik kalian to, no busara, aku buat atau rasa mabuk ko jamaah, dan sangat itu mengatara kamay dosa. Dunako, nungaling tersebut hogormu, jamaah busara aku buat. Kay mako mo gulang mo nadogu Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko tauno sohidu ko 4 Agosto aku 40 tahun Hijriah ay nakon hodidu ko tauno dia hidup aku dia Masehi ko sedamo kudu dimaksud kebaikannya lo jamaah lo syarat aku kuat gunako ne panom ne yuni ne kato kelun sangadi kudu matara kamay dosa nako ne panomo kokusara aku kuat rasa mako ko jamaah ko sedang kudu dimaksud kebaikannya Nujamaah makusara aku kuara pelun sangadi Koinu mengatara widosa Kali aku emako Mo Isra Mi'raj Masuk kadar wa emako Periwayat to Emako koceram Kosedano Kudu dimaksud baikannya Koko emako Mo Isra Mi'raj Tadunuma Dunakun hodidu Koyaku harwa kaya makumudi doa uya harwa jama gosedang lote ko baik ko rasa kita kudu dimaksud baik kali atau jamaah no kusara barat ai mako rapaso ko kumepas mupesa ko bisa ko tebo baik ko rasa kita tabuma numai niko uai mako podo pato pohwa pun komuniko Kojamo ko sa kita. Buhay makong puhuwapo itong panopat. Buhay makong mangulay. Dahil makong urugo. Ko panitia. Ko tebo. Ay ko raso. Diyotay. Diyorasa ako kayo iibig na kawal puhuwapo tunay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati Allah, acara selanjutnya jemputan pemerintah yang akan disampaikan oleh Bapak Samadi Nomotara kepada Bapak Wakil Tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Sekjen Kehidupan, yang saya hormati Bapak Kasih Pemerintahan atau Camat Kehidupan, yang saya hormati Bapak Ustadz Jainal SAG, yang saya hormati Bapak Samadi Poroko bersama istri Ibu Ketua Penggerak PKK Desa Poroko, yang saya hormati Bapak Samadi Inamuna bersama Ibu Ketua Penggerak PKK Desa Inamuna, yang saya hormati Bapak Samadi Poroko Utara, yang saya hormati Bapak Ketua BPD bersama jajaran anggota yang sempat hadir, yang saya hormati Ketua LPM bersama anggota, Bapak-bapak Imam Habibie Indonesia Utara dan yang sempat hadir, Bapak dan Ibu perangkat desa Indonesia Utara yang saya cintai, kasih dan banggakan, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang insyaallah sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berkenannya semata tentunya pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, keafiatan sehingga bisa bertemu kembali di dalam ruangan masjid ini dalam rangka perayaan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang akan dirangkaikan nanti dengan pelaksanaan doa arwah secara berjamaah oleh masyarakat atau jamaah desa Indonesia Utara. Insyaallah pertemuan kita malam hari ini mendapat berkah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta taslim tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga sabar dan hidayah akan selalu mengalir kepada beliau, kepada para sahabat, keluarga, para tabi'in, dan insyaallah berjikan rahmatnya akan sampai kepada kita sekalian umat yang masih mengikuti acara yang beliau bawa. Pada kesempatan ini pertama-tama atas nama pemerintah desa Indonesia Utara dan masyarakat desa Indonesia Utara menyampaikan selamat datang kepada kita sekalian, terlebih khusus kepada Bapak Sekjen Kehidupan bersama jajaran yang sempat hadir, Bapak Samadi desa tetangga yang sempat hadir pada kesempatan ini, Pak Ustadz, dan kepada seluruh jamaah yang hadir. Tentunya sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran kita semua di tempat ini, di masjid yang pada malam hari ini kita lihat bersama jamaahnya cukup ada dan banyak. Semoga kehadiran kita sekalian di tempat ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dan akan dilipat gandakan pahalanya. Selanjutnya pada kesempatan ini apabila dalam penyambutan kami ini ada hal-hal yang kurang berkenan kepada kita sekalian, tentunya atas nama pemerintah dan masyarakat di Indonesia Utara menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada kita sekalian, terutama kepada Bapak Ustadz dan Pak Sekjam serta teman-teman Samadi. Kalau ada yang kurang berkenan mohon dimaklumi dan dikembalikan kepada kami sebagai tuan hajat dan tuan rumah. Selanjutnya perlu saya sampaikan hajatan ini
pelaksana atas musyawarah yang telah dilaksanakan beberapa minggu yang lalu, yang sedianya akan dilaksanakan kemarin malam dan ternyata tertunda, dan juga bertepatan dengan pelaksanaan di Desa Inomungan. Alhamdulillah saya dan beberapa teman-teman bisa hadir. Juga pada malam hari itu direncanakan, sebelumnya telah dimusyawarahkan, tapi ternyata ada doa 40 malam di Pak almarhum Nairama, sehingga kita dan bisa dilaksanakan pada malam hari ini. Dan alhamdulillah malam hari ini cuaca bisa mendukung. Nah, insya Allah ini juga sebagai rahmat Allah kepada kita semua. Selanjutnya acara juga ini akan dirangkaikan dengan hataman Al-Quran. Tentu saya sampaikan kepada Pak Sekjam dan hadirin sekalian, akan dilaksanakan hataman Al-Quran, tadarusan Al-Quran yang dilaksanakan oleh adik-adik remaja. Namun karena saya mengingat waktu pelaksanaan mungkin akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga acara tersebut saya sudah laksanakan tadi malam. Sehingga alhamdulillah malam hari ini kita tidak akan melaksanakan dua jenis kegiatan hajatan, yaitu pelaksanaan doa halwa bersama dan istirahat mi'raj. Jadi mungkin hal yang dapat saya sampaikan kepada kita sekalian. Kepada kita sekalian sekali lagi saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian undangan. Kembalikan kepada kami masyarakat Desa Inomungan Utara dan jamaah Masjid Baitur Rahim Desa Inomungan Utara. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya mohon maaf. Billahi bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah insyaallah dirahmati Allah, acara selanjutnya sirama agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Jainal SAG. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi barakna hawlahu linurihi min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Barakallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahu alazim. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Madam Hedimah beserta seluruh jajaran yang hadir. Yang saya hormati Bapak Sangat Desa Inomungan beserta Ketua Tim Penggerak Desa Inomungan Utara. Yang saya hormati Bapak Sangat Desa Boroko beserta seluruh beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Sangat Desa Boroko Utara. Yang saya hormati Bapak Sangat Desa Inomungan. Yang saya hormati Ketua Adat Desa Inomungan dan Inomungan Utara, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat jamaah Isra wal Mi'raj yang sangat dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang saya hormati Pak Imam, dari marahnya lagi. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di tempat ini. Tidak lain dan bukan adalah untuk memperingati Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Isra dan Mi'raj itu pertama tujuannya adalah sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Karena kata Nabi, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang mencintai aku, maka mereka bersama-sama.
Jika seandainya bukan karena engkau Muhammad, 3 kali Allah ulang kalimat ini, maka saya tidak jadikan Indomaret Utara dan seluruh isinya. Nah, coba bayangkan. Kalau bukan karena Rasulullah Muhammad SAW, kita orang ini tidak ada di tempat ini, Bapak Ibu sekalian. Nyanda ada sekam, nyanda ada sangat diberokok, apalagi cuma staf nyanda ada. Tapi karena adanya Muhammad SAW, maka diciptakanlah bumi ini beserta seluruh isinya. Maka rugilah Bapak Ibu sekalian ketika kita diundang memperingati Maulid Rasulullah, memperingati Isra dan Mi'raj, kemudian yang datang di tempat ini. Padahal banyak didengarkan, habis baca doa arwah, dirangkaikan dengan doa arwah. Doa arwah itu Bapak Ibu sekalian, ya, Umar bin Khattab pernah berkata, 3 hari menjelang kematian beliau berkata, berpesan, jika seandainya aku meninggal dunia nanti, sedekahkan makanan untukku 3 malam berturut-turut. Ya. Jadi ini dari dasar Bapak Ibu sekalian. Kenapa ada doa tahlil? Karena ada juga yang membedakan. Sekarang ini kan ajaran-ajaran saja di bidah. Dari sedikit neraka, cuma doa saya masuk surga pegangan. Begitu orang sedekah 3 malam berturut-turut untukku, kata Umar bin Khattab. Apa dia tujuan? Ya, sedekah makanan. Sedekah makanan sama dengan ini, kan? Ya, jadi kalau sedekah makanan yang penting DP doa. Doanya yang penting. Ya. Karena biasanya orang kalau mau berdoa, mau bersedekah, dia cari dulu ini. Kita bapak waktu masih hidup, paling hobi makan bubur basar. Jadi nanti ada bubur basar baru mau berdoanya, enggak, bukan seperti itu. Dia cuma diapung 1 piring, no? Kemudian lalampa 1 piring, 3 piring semua boleh. Pengundang Pak Ustadz dan Pak Imam. Kan saya ada 1 piring dari sisa, no? Boleh buat dia, kan? Yang penting dia berdoa, karena kenapa Umar bin Khattab berkata, ya, siapa yang bersedekah untuk orang yang meninggal dunia itu Bapak Ibu sekalian, pada malam pertama maka bekalnya mampu bertahan sampai 3 malam. Ya. Pada malam ketiga bekalnya mampu bertahan sampai 7 malam. Pada malam ke-7 bekalnya mampu bertahan sampai 20 malam. Pada malam ke-20 bekalnya mampu bertahan sampai 40 malam, dan bekalnya 40 malam sampai mampu bertahan sampai 100 hari, dan 100 hari sedekah makanan mampu bertahan bekalnya selama 1 tahun. Jadi kalau kita orang doa arwah setiap tahun, berarti mampu bertahan dan bekal 3 tahun. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Jadi kasih banyak-banyak doa arwah, bahwa kemarin di masjid luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, saya mau masuk di Isra Mi'raj. Sejam berapa ini? Oh, ya. Jam 11 selesai. Yang belum makan malam salah sendiri. Ya. Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini harus tertanam dalam keimanan kita. Karena kalau orang pakai akal, ini Nabi Muhammad ini berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik ke Sidratil Muntaha, menuju arasnya Allah itu. Menurut para ulama ada yang mengatakan 3 bulan PP antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha sampai arasnya Allah itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, ta'arujul malaikati warruh fi hamsin min al-wasat. Perjalanan malaikat turun ke bumi itu membagi rezeki berapa? 50.000 tahun perjalanan manusia. Coba kan? Tetapi Isra dan Mi'raj, ada ulama yang mengatakan sepertiga malam, ada yang mengatakan 1 malam. Kenapa bisa terjadi itu?
karena kalimatnya dimulai subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi kalimat ini dimulai kalimat subhanallah, si maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi Nabi Muhammad yang namanya jalan sendiri, Pak. Yang namanya jalan sendiri. Akan tetapi diperjalankan oleh Allah, dan sebelum diperjalankan alladzi barakna haulahu. Kemudian Allah memberkahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada itu berkah. Karena perjalanan yang jauh, yang sangat luar biasa. Maka sebelum berangkat Rasulullah, malaikat Jibril diperintahkan masuk ke dalam surga untuk mengambil kendaraan yang bernama Borak. Borak dalam bahasa Arab artinya jin. Kecepatan kendaraan Rasulullah SAW yang dipakai itu berapa? 300 km per detik. Jadi kalau cuma Manado 1 detik sampai di Manado. Kalau 300 km per detik diberi kecepatan. Ya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, saya tidak bahas semua ini karena terlalu panjang. Sampai pagi ini Muhammad. Ya, jadi saya singkat-singkat saja. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, maka dilanjutkan perjalanan. Ya. Mi'raj artinya naik. Dalam kitab Al-Barzanji itu, karena ada juga yang kadang-kadang kurang yakin, Ustaz, Nabi Muhammad ini berangkat dengan jasadnya atau ruhnya saja. Oleh karena itu dalam kitab Al-Barzanji yang Bapak Ibu jaga baca itu, yang malam Jumat kalau misalnya, itu dijelaskan oleh Sayyidina Ja'far Al-Barzanji bahwa subhanalladzi summa usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqdamu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kata Sayyidina Ja'far Al-Barzanji bahwa kemudian Rasulullah diperjalankan antara ruh dengan jasadnya. Jadi ruh dengan jasad Rasulullah berjalan, Pak. Ya. Kemudian naik ke langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam. Kemudian orang Abi Saniyati Isa bin Maryam, Isa dan Yahya. Wabisani Sati Yusufah. Kemudian langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Wabirrabiyati Idrisah. Kemudian langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Wafil khamisati Haruna. Kemudian langit kelima bertemu dengan Harun. Wabisani Sati Musa. Kemudian pada langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Wabisabiati Ibrahim. Pada langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Maka sampai batas Sidratil Muntaha, Jibril katakan kepada Rasulullah Muhammad, lanjutkan perjalanan. Oh, cuma kita sendiri ya? Nabi Muhammad bilang, Jibril bilang kita SPD surat perintah tugas mau sampai Sidratil Muntaha. Ini boleh melanjutkan. Kan biasa kalau mau jalan kan ada SPD, kalau ada SPD kan mau jalan sampai Sidratil Muntaha. Dilanjutkan oleh Rasulullah sampai Baitul Ma'mur, sampai kan menuju dekat arasnya Allah. Ada yang mengatakan di arasnya Allah. Kemudian Rasulullah bingung, bagaimana ini cara masalah ini kepada Allah. Maka ditunjukkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Kemudian dijawab oleh Allah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika orang sembahyang, Bapak Ibu sekalian, maka tahiyat itu Bapak Ibu sekalian itu pertanda bahwa kita orang mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Maka ketika tahiyat kasih bagus tahiyat. Kalau Imam Syafi'i katanya cuma begini.
Tahiyatul barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau Imam Syafi'i, kan ini namanya pendapat karenanya. Ada juga orang matanya kan begini. Pasti kan? Ya, tidak masalah. Yang penting dia bakal tandingan. Begini, tahiyatul barakatuh salawatu wa barakatuh assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Itu terserah kalian. Intilah umat rahmat, perbedaan pendapat di antara umat adalah rahmat. Jangan sementara dalam tahiyat begitu kok nggak tegur, ini boleh begitu. Terus sampai dalam sama. Jadi tahiyat. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semua pulang dikasih oleh Allah 50 kali salat 5 waktu. Muhammad 50 kali sehari semalam. Maka Nabi Musa katakan, "Hai Muhammad, balik pulang ke sana." Siapa ya? Siapa Nabi Musa? Aduh, nganak pe umat ini kaciri kompe malas lagi. Kaciri tuh malas. Balik pulang. Balik ulang Rasulullah 9 kali, balik ulang Rasulullah kurang 5. Nabi Musa katakan, Muhammad, balik ulang ke sana. Dia bilang tidak semua dulu. Setiap saya balik ulang, Allah kurangi 5. Berarti saja tidak ada oleh-oleh yang kita mau bawa pulang. Sudah. Kenapa Rasulullah melakukan itu? Tidak ada lain, tujuannya adalah untuk kita orang semua. Coba bayangkan kalau 50 kali sehari semalam, setengah mati pas kamu batang tangan, baru pegang pulpen, kaki supaya pulang. Coba 50 kali. Sedang 5 kali hari semalam saya, aduh, parah no, apalagi 50 kali sehari semalam. Kalau dohor asar mungkin masih bisa, maghrib bisa. Nah kalau subuh Muhammad sakit-sakit leher bateria apa? Wajib. Nah, apalagi yang baca Muhammad kalau seorang tua kasihan lah. Sudah jadi itu anak muda yang bagus ada suara masuk ke masjid Bajan. Bajan di masjid kami cuma di jalan. Menyanyi gendong masuk di masjid. Bilal itu dijamin dalam masuk surga cuma apa? Cuma dari suara Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Orang subuh, apalagi kalau hujan, Muhammad. Ternyata ada yang mau datang. Terus setengah mati umat di materi salatu khairum minan naum. Sampai sanding ke mana? Coba 5 kali sehari semalam. Setengah mati Pak. Karena kita orang ini ya ada yang salatnya 5 waktu, ada yang salatnya sewaktu-waktu, ada yang tidak ada waktu. Yang tidak ada waktu sibuk dengan urusan dunia. Padahal sholat ini Bapak Ibu sekalian diterima oleh Rasulullah SAW oleh-oleh yang paling mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanya sekali lagi peristiwa Isra dan Mi'raj ini harus didasari dengan iman. Kalau bukan iman, nyana. Kalau waktu pulang Rasulullah sementara dulu datang Abu Jahal. Abu Jahal, Abu Lahab dan jadi saudara Abu lebih soi lagi. Datang Abu Jahal, Muhammad, siapa ini? Dia bilang, Paman, saya ini tadi malam berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Apa kata Abu Jahal? Gila kan? Tidak mungkin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian dari Sidratul Muntaha hanya dalam waktu sepertiga malam. Kenapa Abu Jahal mengatakan begitu? Karena pakai akal, bukan pakai iman. Padahal Nabi Muhammad ini diperjalankan oleh Allah. Sama dengan saya datang kemari kan diperjalankan oleh Sang Nadi Inung Utara. Kan begitu toh? Masyarakat Sang Nadi Inung Utara dengan masyarakat di Inung Utara.
Kalau bukan undangan pasangan kita hanya datang kemana? Jadi Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, Allah kasih oleh-oleh. Begitu pula sebaliknya sebentar, karena saya diundang datang di sini. Ini logika Isra Mi'raj supaya paham semua. Karena saya datang di sini diundang oleh Sang Adi dan masyarakatnya, otomatis konsumsi. Transportasi, termasuk oleh-oleh yang Ustaz mau bawa pulang, itu tanggungan Sang Adi dan masyarakat. Begitulah Isra Mi'raj. Karena Rasulullah ini diundang, bayangkan Allah yang undang. Allah katakan Muhammad berjalan kemari, pulang Allah kasih oleh-oleh. Jadi kalau mau mempraktekkan Isra Mi'raj, praktekkan Isra Mi'rajnya Rasulullah. Ketika Pak undang, pulang. Begitu DP. Karena tidak mungkin saya berjalan kemari kalau tidak ada undangan. Sama dengan Rasulullah diundang oleh Allah. Maka sebagai penghargaan karena Rasulullah datang, maka Allah kasih oleh-oleh yang terbaik. Jadi sebentar kalau maka kalau ada kebanyakan tidak apa-apa, jangan. Tapi kalau ada alhamdulillah. Ini hadirin yang dimuliakan. Ya, logikanya begitu Israel. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan Allah mengisraelkan Rasulullah? Adalah linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah. Pertama, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah melihat ada orang Pak bicara di kepala. Dia sendiri kasih bicara di kepala. Kemudian kepalanya untuk kembali. Kemudian bicara, dia kasih bicara. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Jibril, siapa itu? Dia bilang, wahai Muhammad, itulah umatmu yang selamat di dunia, tidak pernah melakukan salat. Maka jadi tujuan orang Isra Mi'raj ini kalau cuma sekedar doa arwah memperingati, nyana ada manfaat, karena cuma seremonial. Tetapi apa yang hikmah itu? Peristiwa Rasulullah, ada kesepian itu. Kemudian Rasulullah bicara pada tiga hari. Jadi yang sama yang mana kesepian. Sholat 5 waktu sehari semalam. Nah kalau motor mau sholat Pak, kalau mau hitung-hitung 5 waktu itu kalau kita orang pakai 5 menit saja berarti 25 menit per hari. Ya. Kalau mau yang kilat 2 menit boleh. Saya tidak pakai wirid. Langsung berdoa, ya Allah doaku seperti kalamarin. Apa doamu kalamarin? Berarti lebih doa. Ya. Padahal akhirnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka melalui peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah ini, sekarang ini semua masuk ke bulan suci Ramadan. Apa doa Rasulullah? Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami di bulan suci Ramadan. Kenapa doa ini dibaca oleh Rasulullah? Karena tidak semua orang Pak bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena malam nisfu Sya'ban itu tanggal 15 nisfu Sya'ban adalah penentuan kembali rezeki, jodoh dan ajal manusia. Jadi baik-baik. Kaget senyanda sampai. Saya sampai Ramadan. Supaya orang mati ini namanya. Sedang kita setakong. Kita tiga minggu batuk ini, padahal harus 3 kali suntik. Suntik Omikron. Masih ada persiapan 3. Omikron habis ke sana, sinetron. Baru pelitron. Tronton terakhir. Pokoknya pakai ke sana. Asli dia pakai batuk kalian 3 minggu ini. 3 minggu yang padahal poster. Padahal poster itu kalau televisi kan poster itu DP. Dia kan anti kilat toh. Dia pakai begitu. Poster 3 kali suntik. Baru masih ada 3 kali persiapan itu. Pokoknya
Ustaz, boleh nggak suntik? Suntik bagi ke sana. Suntik mati tidak suntik juga mati. Jadi suntik itu sampai mati. Bapak Ibu sekalian. Ramadan Bapak Ibu sekalian. Isi masjid ini jadikan Ramadan ini adalah jawaban Ramadan yang terang buat kita. Ramadan yang terang. Cuma memang juga penyakit orang berpenyakit. Kalau malam pertama Ramadan sampai malam ketiga Muhammad, Pak Ibu maksudnya berapa tambah? Biasanya, bukan di sini. Oh semua ya. Maka kalau semalam kelima sampai ke-30, Mama, kurang baik mana yang hati di bagi di dalam. Karena biasanya begini, DPK kita orang apalagi ibu-ibu, mau maaf ya ibu-ibu, biasanya kan investasi sebahagia atau yang Mbak Imam kan loh. Biasanya kalau sore, Sobi baku tanya, siapa yang Mbak Imam sebentar? Dia bilang ini, sudah jadi. Yang Sobi baku ke lama, yang buat kaki ke lama lagi, yang kampung lagi dia. Makanya jadi imam itu lihat baik-baik kamu. Jangan ukur diri sendiri, kan ada juga imam itu, mohon maaf, imam. Dia yang buat takbir ke lama ya di mata kampung lagi. Siapa ini? Orang yang Allahu Akbar selesai. Ini kasar. Baik kalau untuk takbir. Kau takbir bagaimana boleh? Allah. Ada orang makan rata. Yang biasa aja sopannya lah. La ilaha illallah. Yang biasa aja Allahu Akbar selesai. Ini pakai jurus lagi Allah. Bagaimana dia mau bertani masjid? Baru kan di sini. Baru kan Bapak Imam. Apalagi Ramadan. Ramadan itu kalau sholat maghrib baca juga ayat-ayat pendek. Qul a'udzu birabbin nas, qul lawat. Orang paling suka itu. Qul lawat, terus birabbin nas. Nya enggak usah selesai sholat biar dia dapat wirid langsung doa. Ini lain kali Pak Imam di masjid lain sama yang maghrib, Muhammad dia pakai surah Yasin 83 ayat. Oh sampai yang maghrib Ramadan. Ini makam puji lagi ya. Karena maghrib. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Kayak di belakang Pak Imam ini kan anak muda tau. Dia korek Pak Imam kalau mau suka mengaji dulu. Kita datang ke mana cuma makan pisang lebih. Bagaimana kalau begini nah? Makanya Bapak Ibu sekalian, imam itu disenangkan pada belakang. Sawu subuh bakum, pain atas subuh meminta maaf sholat. Teruskan dan rapatkan saf. Lihat ada orang keluar kasihan. Nah, sudah mulai. Sudah buku sudah mulai lagi. Kasih pendek jo. Kasih pendek. Kulau segera genas, kulau lauhan. Biar tahu juga begitu. Ustaz boleh kulau lauhan semua. Bagi juga saya. Supaya nggak viral. Maksudnya Imam Kulhul Lahal. Imam Kulhul Lahal. Viral banget. Karena terus lagi. Kalau mau media yang paling suka memang yang besar dilaju di bacaan. Kalau nyandat laju di bacaan, palang itu yang mau datang sambayang. Ya, ada saya pengalaman. Ya, ada saya pengalaman saya Ramadan pertama di saya PKKP kampung di Bulambulu. Itu masjid dekat rumah kakak saya luar biasa Pak. Di sana Pak Imam 8:30 taruh selesai 20 rakaat. 20 rakaat. 5 detik.
Biasakan Pak Imam kalau mau memimpin sambayan selalu subuh luruskan dan rapatkan saf. Kalau di sana lain, siapkan fisik dan mental saudara. Bayangkan itu. Laju Pak. Sebelum sambayan orang Pak Imam sudah bilang duluan. Kalau nggak ada sujud pertamanya, nggak usah berdiri ulang. Tunggu coba kita. So bayangkan itu. Lebih laju dari kita orang itu kalau semua sujud kurang begini. Saudara saya kau main ini la ilaha illallah. Memang laju Pak, tapi pulang ke rumah muntah-muntah. Apalagi makan es buah banyak. La ilaha illallah. Sampai saya penasaran, saya tanya itu Pak, masyarakat di sana. Kebetulan tidak ada di depan masjid. Saya tanya, ini masjid apa di nama? Dia bilang, Ustaz, Nurul Avanza. Hei, Cahaya Avanza. Memang laju mereka ibu. Benar. Bayangkan seperti apa betul? Cuma 2 malam mari kita sepulang. Bilang mudah-mudahan. Kok kita pertama makan es buah 2 gelas. Keluar dari masjid memang muntah-muntah. Laju. Jadi kita orang betul-betul. So turunin. Pokoknya kalau sudah nggak berdiri sudah terjanda. Tunggu coba kita. Ini memang lagi. Bagaimana bicara begini? Ya. Sementara namanya sholat itu kan ada namanya tumanina. Ya istirahat sedikit. Kalau sebeginilah ini, Allah. Atau kalau ini Pak Imam, boleh juga baca satu ayat, no? Kalau misalnya salat tarawih, habis suratul Fatihah baca surat Yasin. Satu ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Kalau ada dalam hadis juga itu. Jadi lagi ini Pak Imam biar 50 rakaat lagi ya. Jadi sholat Pak. Sholat ini satu-satunya perintah yang diterima langsung oleh Rasulullah. Beda dengan ibadah-ibadah lain. Makanya sholat ini rugi kita kalau jadi sembahyang. Rugi Pak. Karena oleh-oleh langsung diterima oleh Rasul. Menangis Rasulullah ini. Kalau kita orang tidak laksanakan itu rugi sekali. Apalagi masuk Ramadan. Puasa ibu-ibu puasa itu 30 hari bukan cuma 3 hari. Karena ada juga yang berpendapat bahwa puasa kata cuma 3 hari. 10 hari pertama 1, 10 hari kedua 1, 10 hari ketiga 1. Dia bilang kayak begitu. Dia bilang Ustaz, Ramadan itu dilipat gandakan 10 kali, jadi 3 kali 10 30. Emang Dia puasa cuma 3 hari, tapi la ilaha illallah. Serta hari raya, takbir, dia lebih dulu masuk di masjid. Baru jam 4 subuh, baru sampai sudah di masjid, takbir. Padahal dia nak berpuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dalam hati kita biasa juga. Sedang kita orang ini 30 nya nama nangis, nanti ngananya nak berpuasa aku menangis. Menangis dia. Jadi kalau ada model begitu rasakan disodorkan itu. Yang paling baik. Sedang kita orang 30 biasa-biasa. Ini nanti ngananya nak berpuasa kok. Tapi ini dia ada yang ingat ini utang gorden. Kalau tunggu masih Idul Fitri mahal. Ibu-ibu so tidak sibuk di masjid, so sibuk di rumah. Baik tua yang baca, baik tua yang berpasang gorden. Mari nungguan dalam lagi. Yang kedua. Berarti saya ini suara sopan.
Beri dijawab. Yang kedua, Rasulullah melihat ada orang Bapak Ibu sekalian, dia lidah ya. Hanya bagi kok dia budi. Bisa dia budi tak? Bisa ke sana balik lagi dia budi. Rasulullah bertanya, dia Jibril, siapa itu? Dia bilang, Muhammad itulah umatmu di dunia. Kerjanya cuma Carlota. Carlota, Mama Carlota. Ini Mama Carlota ini la ilaha illallah. Ibu, Bapak Ibu sekalian, menceritakan kejelekan orang lain itu, ya, sekalipun benar, itu namanya gibah. Tetapi menceritakan kejelekan orang lain kemudian tidak begitu adanya, maka itu yang dimaksud dengan fitnah. Al fitnah itu aksar minal qatl. Fitnah itu jauh lebih kejam daripada pembunuhan, karena bisa membunuh karakter seseorang. Jadi tidak usah. Jadi uruslah orang pendiri rumah tangga, tidak usah urus orang rumah tangga orang lain. Sehingga nanti kan tidak kenanya penyakit 3S, stres, stroke, stop. Kalau saya karena kenapa? Itu dari urusan sendiri selesai, mau urus orang berurusan. Apalagi kalau ibu-ibu, karena ibu-ibu itu wajar kok. Kenapa ibu-ibu? Karena ibu-ibu dikasih kelebihan oleh Allah, itu mampu menghabiskan kata 70.000 per hari. Kalau laki-laki cuma 7.000. Saya pernah jelaskan di sini tau. 20.000 per hari, laki-laki 7.000. Jadi kalau perempuan yang sebagainya. Laki-laki enak. Laki-laki kalau besok ke kantor balik kamari, lah yang mau salam senyana sempurna, senyana lengkap itu salam. Balik pas di rumah, kum. Dan istri jawab, lam. Kum lam. Nyada ada salam kum lam. Nanti apa? So habis kan saya kata-kata kalau di kantor, maka kalau namanya perempuan nyana. Coba perhatikan perempuan. Terus sementara bangun di sinetron, nonton sinetron toh, dan kan cerita sendiri itu. Kadang-kadang pada kata-kata, ini bodoh kan bodoh, ada pas beli sana. Yang perempuan begitu. Setelah kita itu kasih seperti itu, dia menceritakan. Karena kenapa dia mau kasih habis itu kata-kata sobat gitu. Dan dia langsung dari kita dari tapi gue karena belum habis. Jadi rata-rata perempuan itu habis dari kata-kata nanti jam 12 malam, paling lama jam 2. Tapi makanya kalau bapak-bapak toh, itu habisannya masih subuh-subuh, so bapak itu kasih lihat ke sana supaya sampai jam 9 so habis 5.000 kata, jadi kurang 15. Ini bagus sekali. Kemudian yang terakhir, ya banyak ini yang seperti itu, tapi yang terakhir dong, yang terakhir. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu atas izin Allah. Artinya apa? Sesuatu itu bisa terjadi atas kehendak dan kuasa Allah. Ya. Jadi kalau Allah mau menghendaki kita orang mau jadi orang hebat, ya, makanya dekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita dianjurkan untuk sholat. Setelah selesai sholat, jangan lupa kita berdiri dengan baca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau misalnya wirid itu, ya pelan-pelan. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 33 kali. Jangan terlalu laju. Kalau laju selain yang dimaksud. Subhanallah, smash 33 kali smash. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. 33 kali hamil. Karena setelah laju toh, makanya pelan-pelan. Alhamdulillah. Nah coba kasih lagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah.
hamil. Allahu Akbar. So bukan dengan pujian. Jadi kalau kita mau dikabulkan doa kita kepada Allah, permintaan kepada Allah, puji dulu Allah. Ya, puji Allah. Kalau kita puji Allah, berarti Allah akan berikan segalanya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita dianjurkan sholat bukan karena masuk surga, akan tetapi mencari ridha Allah. Makanya sebelum sholat kita dianjurkan membaca Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Tidak ada maksud lain kecuali untuk mencapai ridha Allah. Karena ada juga yang berprinsip begini, Ustaz, orang dalam masjid itu belum tentu masuk surga. Saya bilang betul. Sedangkan kita orang saja dalam masjid belum tentu masuk surga, apalagi ada cuma di luar. Mama. Makanya orang beribadah itu bukan mencari surganya Allah, akan tetapi mencari keridhaan Allah. Kalau Allah seridha, apapun yang kita orang minta, apapun yang kita orang mohon, ya insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan insya Allah kehadiran kita di tempat ini, insya Allah karena memperingati Isra dan Mi'raj Rasulullah, insya Allah kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, kekuatan dan terhindar dari segala penyakit, dan mudah-mudahan insya Allah kita bisa dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Demikianlah selama pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita sekalian, terutama kepada diri kita sendiri. Dan saya mohon maaf, ya sebenarnya masih banyak yang saya mau sampaikan, tapi ya waktu yang membatasi kita. Kalau misalnya itu 1 jam saya apa sangat saya pakai. Tapi di sini dia sudah yang penting ada DP hikmah.